Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Salam. Salam. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu kita saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu, baiklah kita membaca secara silih berganti. Untuk kami ayat genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik minggu kita tema Dibata Napeluahon, Allah yang memerdekakan. Ini menghantar kita tentang refleksi 2 hari ke depan. Kita merdeka dalam kurun waktu 76 tahun. Jadi kita merayakan kemerdekaan 76 tahun dari penjajahan. Dan sangat kita dambakan, kita inginkan, kita rindukan, seluruh bangsa merindukan kemerdekaan. Dan saya juga sangat merindukan kemerdekaan, kebebasan, bersukacita, berbahagia dalam hidupku. Itu kemerdekaan, bebas dari ikatan, bebas dari belenggu, bebas dari perbudakan, tekanan, intervensi. Oleh karena itu, Kristen memiliki kemerdekaan yang sejati. Hal ini yang mau dikatakan Yesus kepada yang telah mempercayainya, yang telah mengikutinya, yang telah mendengarnya. Itu ayat 30. Setelah Yesus mengatakan siapa dirinya. Ego emi, aku adalah. Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan, akulah terang. Aku tidak datang dari dunia ini, tetapi aku datang dari surga. Dalam pasal 1 Yohanes, firman telah menjadi daging.
yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi daging dan tinggal bersama-sama kamu. Dalam Yohanes 1 ayat 12-14, pada siapa orang yang menerima dan tinggal bersamanya, dia akan dapat memiliki terang berkat Tuhan, memiliki kehidupan. Sehingga banyak yang percaya, banyak yang mendengar, banyak yang mengikuti. Secara kasat mata kita lihat dalam nas ini orang Yahudi. Padahal orang Yahudi sangat sulit menerima, mengakui Yesus sebagai anak Allah. Mereka masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Namun dalam nas ini mereka percaya, mendengar, mengikuti. Dan tas Yesus mengingatkan mereka, memberi mereka suatu pelajaran pencerahan tentang kemerdekaan rohani, tentang kemerdekaan yang sejati, tentang kemerdekaan yang Tuhan Allah berikan kepada semua ciptaannya. Di sini kita lihat ada dialog, ada perlawanan. Karena orang Yahudi menganggap mereka adalah pilihan Allah, mereka adalah anak Allah, mereka adalah pewaris, karena mereka adalah keturunan dari Abraham sebagai bapa yang percaya. Tentu saja mereka mendapat, tentu saja merdeka, tidak perlu lagi dimerdekakan, perlu lagi orang memberikan suatu gambaran tentang bagaimana Allah mengasihi mereka. Ini perdebatan. Mereka merasa sakit hati, mereka merasa dinomorduakan dalam pemilihan sebagai anak Allah. Nah, karena itu dialognya. Kami tidak butuh, kami adalah keturunan daripada Abraham. Kami anak-anak Abraham. Walaupun bagaimana mereka, walaupun tidak mengerti tentang keturunan Abraham, karena Abraham kepada mereka sudah beberapa generasi. Mereka belum kenal Abraham. Cuma dalam Alkitab, Abraham adalah nenek moyang orang percaya. Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Itu Kejadian 12, pemanggilan Abraham. Oleh karena itu Yesus yang datang. Keduanya ini melalui kuasa dari Roh Kudus, Lukas 4 ayat 18-9 itu mengatakan, aku datang, aku telah memenuhi oleh kuasa Roh, aku disuruh melepaskan orang yang tertawan, melepaskan orang dari perbudakan, melepaskan orang dari kebodohan, melepaskan orang dari ketertindasan, kemiskinan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tidak melihat bangsa mana atau tempat mana dan daerah mana. Dan Yesus mengatakan, dia yang disuruh oleh Allah. Dia anak. Kalau anak, ya tinggal di rumah Bapa.
Itu beda dengan budak, hamba. Anak itu tinggal. Kalau kamu keturunan dari Abraham, berarti tinggallah di dalam perintah Tuhan, tinggallah di dalam firman. Mengapa kamu tidak mengerti, mengapa kamu tidak mengenal kebenaran? Kebenaran akan firman Tuhan. Pada mulanya firman itu telah ada dan tinggal bersama-sama kamu, yaitu Yesus. Pada awalnya telah ada. Dan dia datang ke dunia ini inkarnasi daripada Allah. Pewujudan daripada teopani Allah. Supaya kita kenal Tuhan. Supaya kita kenal Allah. Dia datang ke dunia ini. Pewujudan daripada kasih Allah. 7 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kepada yang percaya. Itu person. Bukan ada. Kita dapat membawa dengan mengandalkan saya itu cucunya, cicitnya. Tidak, itu pribadi. Jadi seolah-olah bangsa Yahudi itu walaupun tidak melakukan, walaupun tidak tinggal di dalam firman, walaupun tidak tinggal bersama Bapa, mereka otomatis menjadi pemilik kerajaan Allah. Bukan. Demikian kita. Seharusnya kita ya orang merdeka. Tidak diperhamba. Tidak terbelenggu, tidak terikat. Dan tidak mau mengikat dan tidak mau membelenggu. Namun kemerdekaan yang kita miliki, ya mungkin apakah kita membelenggu, kita mengikat sesama, atau kamu seolah-olah tidak memiliki kemerdekaan. Bisa, karena ada yang menjajah. Mungkin juga suami menjajah istri, istri menjajah suami. Kan bisa kan? Orang tua menjajah anak. Dapat. Sehingga kemerdekaan itu tidak dapat kita nikmati. Itu secara duniawi. Rohani, ya kita dijajah oleh ketakutan. Setan, ketakutan dosa. Diperhamba. Diperhamba oleh dunia ini. Itu rohani, kemerdekaan. Oleh karena itu, apabila kamu diperhamba, apabila kamu melakukan dosa, kamu hamba dosa. Hamba dosa, ya upah dosa adalah maut. Kematian upah dosa. Apulus. Rom 6 ayat 23 itu. Upah dosa adalah kematian. Jadi bisa. Kalau kita diperhamba oleh dunia ini, diperhamba oleh dosa, walaupun kita hidup, kenyataannya mati. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ini yang Tuhan Yesus terangkan, Tuhan Yesus memberi pencerahan kepada Yahudi. Bahwa sebenarnya mereka itu mengikut Yesus, mereka itu percaya yang dikatakan ayat 30 ini tidak murni kepercayaannya mengikut Kristus. Seolah-olah mereka menantikan membuat Kristus itu sebagai Mesias yang memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Duniawi bukan rohani. Namun Yesus menerangkan kebebasan kemerdekaan yang daripada Tuhan, yaitu rohani. Supaya kita merdeka, jangan mau diperbudak oleh dosa.
Jangan mau diperbudak, diperhamba oleh dunia ini. Jangan jadi dunia, jadi dosa, mengintervensi kehidupanmu. Seharusnya kamu yang mengendalikan, kamu yang mengatur, kamu yang menundukkan, mentaklukkan. Jadi keinginan-keinginan daging itu kita taklukkan. Keinginan-keinginan daging kita mampu membatasi, mampu menjaga. Karena apabila kamu diperhamba, kamu dijajah. Kamu di bawah kekuasaannya. Misalnya uang yang mengatur keinginan, kenikmatan, keinginan hati, keinginan daging, ya selera. Ini yang sering membuat kita olah-olah kita sampingkan kuasa daripada Roh Kudus yang telah tinggal dalam hati. Kita bukan dilarang, tetapi kita yang harus mengatur, kita yang harus membimbing, kita yang harus memilah-milah, kita yang harus menaklukkan. Jangan diperbudak oleh dosa, setan, iblis. Jangan mau dipengaruhi tunduk. Hawa. Dia memberikan peluang. Ya gampang. Kalau kita berikan peluang kepada setan iblis. Kalau udah kita berikan tempat, ya tidak mungkin kita menang. Sekali kamu memberikan tempat, sekali kamu memberikan peluang, kamu akan dikuasai. Yang mendasar dikatakan oleh Yesus Kristus, tinggallah di dalam firman, tinggal di dalam kuasa otoritas Allah yang telah menjadi daging, yang telah memerintah, yang telah membimbingmu, yang telah membawa kamu mengetahui kebenaran, mengetahui Allah, mengetahui Roh Kudus, mengetahui kasih, mengetahui jalan. Itu Mazmur 119 ayat 105 itu. Firman-Mu adalah terang, hingga kamu berjalan dalam terang. Tongkat sehingga kamu dikuatkan, dikokohkan dalam menghadapi situasi apapun. Kalau kamu tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan semangat bagimu. Memberikan kekuatan, memberikan imun tubuhmu tinggi. Sebenarnya bukan makanan memberi imun tubuh. Itu hanya pelengkap saja. Kalau kamu tinggal dalam firman Tuhan, imun tubuhmu dikuatkan. Imun tubuhmu dikuatkan. Karena diberi bagimu pengharapan. Diberi bagimu hati yang tenang. Diberi bagimu kuasa daripada Yesus yang terus senantiasa bersamamu. Yang terus senantiasa mengikuti langkahmu. Yang terus senantiasa membimbingmu, karena dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6 itu. Dan memperkenalkan kamu kepada Bapa yang memiliki kasih yang besar. Yang memiliki seluruhnya. Alfa dan Omega.
Dan itulah anak. Kalau kita tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah. Karena melekat dan berdiam dan setia konsisten. Itu gambaran yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur, kamu cabang-cabangnya. Setiap ranting dan cabang dibersihkan untuk berbuah. Jadi orang yang tinggal dalam firman Tuhan itu yang berbuah. Gak mungkin orang yang tidak mengetahui firman, yang tidak mendengar firman, yang tidak melakukan firman, yang tidak mempraktekkan firman berbuah dalam kehidupan. Gak mungkin itu. Tidak dapat kita harapkan kalau kita tidak tinggal di dalam pohon. Karena kita tinggal melekat cabang-cabangnya, itu yang kita harapkan berbuah. Dan ini yang diharapkan sekarang saat ini dalam situasi pandemi COVID. Berbuah pengikut Kristus dalam kesaksian. Itulah kesaksian. Jadi orang yang tinggal dalam firman itu, orang yang tinggal dalam Kristus itu, dia berjalan dalam terang. Dia mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Kamu bebas karena kemerdekaan, karena kebenaran. Ini enak sebenarnya itu, makanya orang Kristen itu memiliki kemerdekaan yang sejati karena berjalan dalam kebenaran. Dia berjalan dalam jalan terang Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya orang yang berjalan dalam terang itulah yang menjadi membawakan dia kepada kehidupan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Namun Kristen, kemerdekaan yang sejatinya ya harus kemerdekaan yang terikat. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, Freiheit in Gebundenheit. Kemerdekaan yang terikat. Ya semua kita bisa. Bebas dalam imanmu. Melakukan apa saja bebas. Tidak ada larangan bagi kita. Tetapi dalam kebebasan kamu itu, kamu makan di restoran, kamu mengunjungi kedai-kedai tua atau apapun itu, bahwa kamu itu adalah anak Tuhan. Jangan lupa bahwa kamu itu adalah anak Tuhan. Bahwa kamu itu terang. Melakukan adat budaya ya bebas, tapi dalam melakukan adat budaya itu kamu terikat bahwa kamu tinggal di dalam Kristus, bahwa kamu adalah tinggal di dalam firman. Oleh karena itu kamulah garam dan terang dunia. Makanya menggarami, menerangi. Itulah kemerdekaan. Itu pemuda Pengkhotbah 11 ayat 8 itu. Bersukacitalah, berbahagialah. Ikutilah apa yang kamu lihat, ikutilah seleramu. Tapi dalam kebebasanmu melakukan itu, Tuhan membawamu kepada pengadilan. Ini kemerdekaan itu. Nah, jadi bukan kemerdekaan yang amblas. Bukan. Kemerdekaan merdeka. Makanya kemerdekaan itu, kebenaran itu membawa kamu kepada kemerdekaan. Tidak ada yang takuti apa-apa. Asal benar tidak ada. Itu takut karena salah. Kalau benar enggak ada takut. Jadi karena memang ya kita hidup berjalan. Itulah sukacita kita dalam kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang sejati, yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Kamu telah dibebaskan dari perhambaan dunia, perhambaan dosa, perhambaan iblis. Kamu menjadi anak yang tinggal di dalam rumah dengan Bapa. Anak yang tinggal dalam rumah. Jadi pakailah
kebebasanmu sebagai anak Tuhan dalam dunia ini, kemerdekaan kamu sebagai anak Tuhan di dalam keterikatan sebagai anak terang. Inilah sukacita kita mengisi kemerdekaan 76 tahun dalam situasi pandemi yang kita hadapi. Kita itu anak Tuhan. Kita itu anak Tuhan yang dapat memanggil Abbah, Bapa kepadanya. Dalam memanggil Abbah dan Bapa, ya Tuhan ajari. Kita tidak mungkin Tuhan biarkan melewati yang demikian kacau, yang demikian situasi yang menakutkan ini berjalan sendiri. Jadi kemerdekaanmu itu dalam menjawab, dalam mengatasi, dalam menjalani, ingatlah kamu terikat akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jangan salahkan kemerdekaanmu dengan keterikatanmu akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah mengajari kami, membimbing kami dalam mengerti akan firman Tuhan, yang telah mengeluarkan kami dan membebaskan kami dari ikatan belenggu perhambaan dosa dan dunia. Karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu dalam kebenaran itu menuntun kami, membimbing kami sebagai umat Tuhan yang telah terbebaskan dari belenggu dan perbudakan dosa melalui darah Kristus sehingga kami memiliki kemerdekaan. Yang terikat oleh firman Tuhan, yang terikat oleh kepatuhan, ketundukan, kesetiaan kepada Tuhan, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sukacita kami tentang pencerahan firman Tuhan yang kami miliki, membimbing kami menjadi terang dan garam dunia, dan mengaplikasikan dan mempraktekkan, menghidupkan firman Tuhan dalam persekutuan, tengah-tengah keluarga, dalam lingkungan, dalam keadaan situasi, suka dan duka. Kami tidak lepas tanggal dari kasih karunia Tuhan Yesus yang telah kami terima. Suatu yang harus diaplikasikan dalam kehidupan persekutuan keluarga. Suami istri dan orang tua terhadap anak. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.